Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana tentang menggambar kunci pas menggunakan AutoCAD. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firmansyah Aji. Dan saya Trikuntoro. Oke, di sini kita akan menggunakan AutoCAD versi 2019. Selain AutoCAD, banyak aplikasi desain lain seperti TurboCAD Deluxe, SketchUp Pro, SolidWorks, dan lain-lain. Tetapi karena yang banyak dipakai AutoCAD, mari kita menggunakan AutoCAD. Pertama-tama buka AutoCAD dahulu. Setelah AutoCAD terbuka, kita akan memulai membuat garis sumbu. Untuk membuat garis sumbu, kita gunakan garis line. Tarik saja panjangnya sesuai keinginan, karena untuk panjang nanti kita bisa atur baik lebih panjang atau lebih pendek. Tambahkan juga garis dengan kemiringan 19 derajat atau mendekati. Tentu saja ini masih dalam satu garis sumbu. Setelah itu kita rubah menggunakan garis sumbu atau di sini sebutannya center. Karena di datanya tidak ada, kita load dahulu datanya di model line. Setelah garis sumbu ada atau garis center sebutannya di sini, kita rubah garis sumbu kita dengan cara blok lalu klik center. Otomatis garis akan menjadi garis sumbu. Setelah garis sumbu selesai, kita akan melanjutkan bidang. Pertama, tarik garis lurus. Untuk bidang, kita bebas membuat mana saja lebih dahulu. Karena di sini nanti kita bisa pindah atau rubah nanti. Setelah garis lurus selesai, kita lanjutkan membuat mulut kunci. Tarik garis vertikal, lalu tambahkan garis mendatar. Tentunya masih garisnya garis layer garis biasa. Tambahkan garis 90 derajat. Nah, setelah selesai, kita tambahkan bagian. Untuk lingkarannya lebih baik menggunakan start and angle. Ya, nanti mungkin bisa berubah-berubah sesuai kondisi, tapi untuk ini kita lebih enak yang start and angle karena tinggal menentukan jarak dulu, baru kita menentukan sudutnya. Karena di sini rata-rata hampir sudut lingkaran sempurna. Walaupun nanti bisa dirubah titik-titiknya. Setelah itu tambahkan garis miring. Setelah garis miring selesai, kita pindahkan bidangnya. Kenapa kita pindahkan? Agar pada saat membuat garis tidak bingung di garis sumbu. Setelah itu tambahkan garis bantuan. Dan selanjutnya kita tambahkan garis sudutnya. Setelah kira-kira cukup, kita atur titik-titiknya agar mendekati gambar aslinya. Jadi agar mirip dengan bentuk dari moncong kunci pasnya itu. Kita panjangkan garisnya lalu ukur lagi. Nah, setelah itu kita tinggikan sudutnya dan kita paskan dengan garis tadi. Terus kita panjangkan lagi sekiranya mirip dengan kunci pas ujungnya. Jadi ini selera mau panjangnya seberapa. Terus kita buat bagian pinggirnya.
kita buat tutupnya yang menggunakan garis art atau garis sudut agar tumpul, dan selanjutnya diatur secukupnya agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Terus kita majukan sedikit agar tempat titiknya nanti bisa kelihatan pada bagian sudutnya, agar kelihatan sedikit muncul. Hal ini opsional ya, jadi nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa. Ini tujuannya untuk mempermudah kita memperlihatkan titik belakangnya nanti ketika menghubungkan ke sudut garis sumbu agar terlihat. Lalu di blok dan copy. Nah, terus di kopas di bagian bawah. Nah, ini karena masih ukurannya dan bentuknya masih sama seperti yang atas, kita gabungkannya dengan mirror, memirrorkan. Nah, jadi agar dia bisa diputar 180 derajat. Nah, jadi agar bentuknya bisa sesuai dengan kunci pas dan nanti akan digabungkan ke atas. Kita blok dan kita geser ke atas mendekati garis sumbu. Nah, seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan kita blok dulu yang atas tadi dan kita geser ke bawah, lalu kita tempelkan dan kita paskan dengan bagian yang kita copy tadi. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah terlihat moncong dari salah satu ujung kunci pasnya, tapi masih ada yang harus dirapihkan lagi. Sebelum kita rapihkan, kita akan memindahkan semua bidang pada garis sumbu yang miring 19 derajat tadi dengan kita blok semua bagian bidang yang sudah kita buat tadi, dan kita akan geser ke kanan yang derajatnya 19 derajat tadi. Nah, seperti ini. Kita paskan ke titik yang hijau. Kemudian kita akan memiringkan agar dia agak moncong ke atas dengan kita blok semua bidang. Setelah kita blok, maka ditanyakan lokasi titik pivotnya atau tempat titik yang akan dipindah. Nah, setelah itu kita paskan dengan garis sumbu yang mengarah ke atas itu, yang mengarah ke 19 derajat ke atas. Lalu dirotasikan agar sesuai dengan garis sumbunya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita panjangkan garis sumbunya agar terlihat ya. Terus kita akan menghapus garis bantu tadi yang ada di tengah-tengah itu. Nah, di sini ada dua cara buat menghapusnya, yaitu dengan klik tombol hapus di menu bar, atau kita mengetik erase atau erase ketika bidang atau garis telah diklik. Nah, seperti ini. Kita klik erase dan dia akan menghilang. Lalu kita akan membuat lengkungan pada bagian mulut agar tidak terlalu menyiku. Nah, ini kan tadi masih pakai garis lurus ya. Dengan kita memilih garis sudut atau art, tetap pilih yang start and angle. Tentukan startnya dan tentukan finishnya. Tentukan angle-nya, tentukan bentuk sudutnya.
seperti ini sekiranya pas menurut kita dan tidak terlalu menyiku. Nah, kita hapus garisnya dengan cara yang tadi dengan kita klik erase saja. Setelah itu kita Nah, akan jadi membuat seperti bagian ini mulut kunci tampilannya. satunya. Pertama kita akan membuat garis sumbu dengan kemiringan 19 derajat. Tentunya arah sebaliknya dari garis sumbu yang kita buat tadi. Pertama bikin garis lurus dengan kemiringan 19 derajat. Setelah selesai, kita rubah garisnya dengan garis sumbu tadi, garis center. Setelah itu kita copy objek. Blok objeknya, tentukan titiknya, lalu copy. Setelah itu kita pindahkan dan rotasikan 180 derajat. Untuk merotasikan objek bisa dimasukkan nilainya di bagian bawah agar presisi. Setelah itu taruh di titiknya, pindah, paskan di titik sumbu. Setelah itu kita perbesar. Skalakan objek yang hasil kita copy tadi. Karena 17-19 perbandingannya adalah 1,18, kita masukkan nilainya di bawah 1,118. Maka akan otomatis lebih besar sedikit dibanding objek asli. Setelah itu kita akan memanjangkan garis sumbunya karena sepertinya kurang panjang, maka akan kita panjangkan. Untuk memanjangkannya kita bisa dengan objek asli atau menggunakan ilmu kira-kira. Apabila tidak punya objek aslinya, geser kertasnya, paskan sumbu
dengan sumbu yang horizontal. Setelah panjangnya cukup, kita buat garis yang di bawah, garis bidang, buat garis lurus. Yang atas kita panjangkan. Panjangnya mendekati saja karena nanti kita akan membuat habis ini garis radian. Garis radian adalah garis lengkung yang pada di bidang. Gunanya agar bidang tidak terlalu siku atau 90 derajat. Di sini kita menggunakan tadi pilihannya start and radius di arc. Buat keempat-empatnya menggunakan garis radian. Buat juga Nah, setelah selesai, kita buat garis radian juga pada bagian kunci. Tentukan titiknya, tentukan finish, lalu buat, sesuaikan, selesai, satunya sama, buat start, tapi klik finishnya, tentukan objeknya. Apabila radian terbalik, kita bisa menggunakan kontrol untuk membalikan arah radian. Tahan kontrol lalu balikan, sesuaikan. Ini prosesnya sama, tahan, finish. Karena ada kesalahan sedikit, kita ulangi lagi. Tuh kan. Setelah itu adalah membersihkan dari garis-garis yang tidak diperlukan. Untuk membersihkannya kita bisa menggunakan perintah break atau manual dengan memperkecil garis. Tapi saya lebih senang menggunakan perintah break karena lebih gampang. Setelah rapi, kita bersihkan dari titik-titik sisanya. Mungkin titik-titiknya memang kecil, nggak terlalu mempengaruhi. Tapi langkah baiknya kita bersihkan saja. Prosesnya sama, dibersihkan.
Ya, setelah selesai bersihkan maka jadi. Nah, kunci pas 17-19. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.